Kita akan membahas masalah pengenalan daripada sistem terdistribusi ya di pertemuan yang pertama. Nah, untuk kelas tadi kita udah kenalan sebentar ya. Oke. Nah, ini profil saya untuk kelas yang belum pernah saya ajar. Nah, saya ada di Prodi Sistem Informasi sebenarnya ya, di Fakultas Teknik dan Informatika yang D3 ya. Kemudian ini nomor WhatsApp-nya, nanti ketua kelas boleh menyimpan nomor saya. Tadi saya sudah menghubungi Taufik ya untuk masuk ke grup. Nah, kemudian dulu S1-nya di Bandung, S2-nya di BINUS ya, 2008 lulusnya, 2014 untuk S2-nya lulusnya ya. Nah, kalau ada apa-apa boleh bertanya di email, silahkan, ataupun melalui WhatsApp. Untuk di WhatsApp, jangan lupa ketika bertanya, perkenalkan diri dulu, karena saya nggak tahu kamu siapa, gitu. Kecuali kamu sudah pernah bertanya sebelumnya, tapi di awal biasanya selalu usahakan, walaupun kadang-kadang udah mungkin dosennya sudah save, tapi biasakan untuk memberikan apa namanya ya, ucapan selamat pagi gitu, saya dengan ini gitu ingin bertanya Bu perihal ini. Nah, silahkan boleh seperti itu ya. Nah, kita akan pelajari materi pertama, minggu pertama mengenai sistem terdistribusi, pengenalannya ya. Kita akan membahas masalah apa sih yang dikatakan sebagai konsep dasar daripada sistem terdistribusi. Kemudian nanti kita akan lihat ada prinsip yang harus diterapkan ketika menerapkan sistem terdistribusi. Kemudian nanti ada yang namanya middleware ya. Middleware ini adalah penjembatan antara platform aplikasi dengan SO sendiri atau sistem operasinya itu sendiri. Kemudian apa tujuan dari middleware dan bagaimana tren dan tantangan daripada sistem terdistribusi yang sekarang ini ya. Karena kita lihat teknologi ini kan semakin canggih, semuanya terkoneksi dengan jaringan ya, semuanya terkoneksi dengan jaringan. Bahkan kadang-kadang kita nggak menyadari bahwa sebenarnya itulah apa namanya yang dikatakan sebagai sebuah sistem terdistribusi itu seperti ini gitu ya. Nah, sekarang kita lihat konsep dasar daripada sistem terdistribusi. Apa sih yang dikatakan sistem terdistribusi? Ini adalah kumpulan komputer independen yang muncul bagi penggunanya sebagai sistem koheren yang tunggal. Artinya komputernya itu dianggap independen, tunggal gitu. Tapi sebenarnya di balik sananya dia bukan yang bukan yang sistem yang tunggal. Sebenarnya dia adalah sebagai sistem koheren tunggal, artinya sistem tersebut saling terhubung antara sistem yang lain, tetapi kita sebagai penggunanya menganggap bahwa sistemnya itu hanya ada satu, ya itu dikatakan sebagai sistem koheren tunggal. Sebenarnya di dalamnya itu adalah ada sistem yang saling terhubung, tetapi kita menafsirkannya bahwa sistem itu adalah tunggal, ya. Nah, definisi ini memiliki beberapa aspek penting. Yang pertama, bahwa sistem terdistribusi ini terdiri dari komponen komputer, ya, misalnya komputer yang otonom. Kemudian pengguna, baik orang ataupun program, berpikir bahwa berurusan dengan satu sistem, ini berarti bahwa satu atau lain cara komponen otonom perlu berkolaborasi. Bagaimana membangun kolaborasi ini terletak daripada pengembangan sistem terdistribusi itu, ya. Jadi bagaimana membuat sistem ini. Jadi kalau dikatakan sistem terdistribusi, ada dua kalimat di sana, ada sistem dan ada terdistribusi. Kalau terdistribusi ini berarti kan tersalurkan gitu ya, atau didistribusikan atau dikirim gitu ya. Nah, sistem ini apa? Kalau teman-teman masih ingat, pengertian sistem ini adalah sebenarnya adalah unsur yang ada 3 unsur yang terlibat di dalam sistem, di mana nanti di dalamnya ada prosedur, ada orang yang terlibat, ada aplikasi yang digunakan ya. Jadi di dalam sistem ini ada 3 komponen, people, proses, dan teknologi. Contohnya apa sih sistem itu? Misalnya sistem absensi, itu kan sistem. Nah, dikatakan sistem terdistribusi, sistem ini nanti akan didistribusikan ke satu
tempat ke tempat yang lain, dan biasanya ini nanti akan menggunakan yang namanya jaringan. Kalau tidak, nggak akan bisa terdistribusi, gitu ya. Kalau kita analogikan ya, kalau misalnya kita ingin beli barang, berarti yang mendistribusikannya siapa? Nah, biasanya adalah bisa kurir atau bisa tim apa ya yang mengantarkan barang itu berarti dia tugasnya adalah mendistribusikannya. Berarti kalau di dalam sistem terdistribusi nanti ada yang pihak yang mendistribusikannya siapa gitu. Nah, kemudian sistem terdistribusi dibutuhkan karena memiliki fitur utama. Yang pertama adalah karena saling berkomunikasi, kemudian saling bekerja sama dan berbagi sumber daya ya. Itu yang dibutuhkan ketika kita ingin menerapkan sebuah sistem terdistribusi. Bagaimana supaya bisa berkomunikasi, bagaimana supaya bisa bekerja sama, bagaimana supaya bisa membagi atau men-share sumber daya ya. Ini adalah contoh daripada ilustrasi sebuah sistem terdistribusi. Mungkin kita berpikirnya, oh iya juga ya gitu. Nah, pertama kita lihat di sini, ketika kita ingin mengakses Traveloka, dalam aplikasi tersebut kita bisa melakukan pemesanan tiket pesawat, kemudian sekaligus dapat memesan kamar hotel. Nah, biasanya kan kayak gitu. Ketika kita buka aplikasinya, nanti di sana ada macam-macam pilihan. Kamu mau ngapain nih? Bahkan kita booking tiket mau ke Dufan aja bisa pakai Traveloka gitu ya. Nah, bahkan untuk pemesanan tiket pun kita bisa mendapatkan penawaran tiket dari berbagai maskapai sekaligus. Misalnya ini kalau kita mau pesan tiket pesawat. Begitu juga dengan hotel. Ada pilihan hotel yang beragam dan kita bisa pilih sesuai dengan kebutuhan atau anggaran yang tersedia. Untuk memesan tiket, aplikasi akan mencoba untuk terkoneksi dan mengakses data dari maskapai penerbangan. Kemudian setelah user melakukan pemesanan, maka user akan diminta membayar sejumlah tagihan sesuai dengan yang tertera. Pada bagian ini, sistem akan mengakses data dari bank, lalu user melakukan pembayaran. Data pembayaran tersebut disimpan di dalam database. Bahkan ketika ingin transfer pun, bank yang akan kita pilih itu macam-macam banknya. Nggak cuma satu bank ya. Jadi dari 2 langkah proses di atas aja ya, dari proses ini ingin pesan tiket ya misalnya, dari 2 langkah proses ini aja kita sudah melibatkan 3 sistem. Sistem yang memiliki maskapai, sistem yang ada di bank, serta sistem yang menghubungkan keduanya. Tetapi kita lihat, nah bagi user, sistem tersebut terlihat seperti sebuah sistem tunggal, terintegrasi. Namun nyatanya ketika kita ingin mengakses sebuah aplikasi Traveloka itu, ternyata di baliknya adalah ada beberapa sistem yang terlibat. Nah, seperti itu adalah ilustrasi daripada sistem terdistribusi. Tetapi kita sebagai pengguna, kita menganggap bahwa itu dianggap sebagai satu sistem. Oh, pakai apa? Traveloka, satu gitu ya. Padahal di baliknya, ketika kita ingin membuat aplikasi Traveloka itu, ketika teman-teman nanti ingin membuat sebuah aplikasi yang lain ya, misalnya, ternyata di baliknya itu adalah banyak sistem-sistem yang terlibat ya, banyak sistem yang terlibat. Nah, itulah yang dikatakan sistemnya terdistribusi. Ada sistem bagian maskapai, ada sistem bank, ada sistem tadi misalnya hotel, atau misalnya di Traveloka itu kan macam-macam. Ada yang kita bisa beli tiket konser contohnya. Maka kita akan terhubung dengan sistem tersebut, artinya terintegrasi. Nah, itu yang dikatakan sebagai sistem terdistribusi. Mudah-mudahan paham ya ilustrasinya. Jadi yang akan di-share itu ada, atau yang akan didistribusikan itu adalah sistemnya. Kalau sudah berbicara masalah sistem, itu kan lingkupnya sudah besar ya, sistemnya sudah besar. Kita disuruh bikin sistem pembayaran atau sistem penggajian aja udah ruwet gitu. Ditambah lagi sistem itu dihubungkan dengan satu sistem yang lainnya gitu, atau terintegrasi. Nah, seperti itu. Atau misalnya teman-teman membayangkan aplikasi e-commerce misalnya. Aplikasi e-commerce kan juga seperti itu. Itu adalah contoh penerapan daripada sistem terdistribusi. Di e-commerce itu ada banyak sistem yang terlibat di sana ya. Ada pembayarannya, kemudian bagaimana untuk terhubung dengan satu
apa namanya, kan banyak ya macam-macamnya kalau di dalam e-commerce tersebut, dari sisi pembayaran, nanti pembayaran bisa terkoneksi ke misalnya ke bagian apa ya sekarang itu e-wallet gitu ya. Nah, itu banyak terlibat sistem yang ada di sana. Kemudian bagaimana proses pembeliannya gitu, bagaimana kalau kita menjadi yang punya toko, nah sebagainya. Itu adalah gambaran daripada sistem terdistribusi ya. Kemudian sekarang kita lihat prinsip dalam sistem terdistribusi ini, ada 3 prinsip yang harus kita pegang ketika kita ingin menerapkan sistem terdistribusi. Yang pertama adalah konkurensi atau concurrent ya. Jadi kalau concurrent ini kan berarti melakukan pekerjaan berbarengan, bersamaan ya. Jadi bagaimana caranya, karena kan dalam sistem terdistribusi kan ada beberapa sistem yang akan kita distribusikan. Kemudian ada banyak user atau pengguna yang akan mengakses sistem tersebut. Bagaimana caranya supaya ketika kita ingin menerapkan sistem terdistribusi, dari sisi yang pertama, prinsip yang pertama adalah konkurensi. Dalam jaringan komputer, eksekusi program dijalankan secara bersamaan adalah sebuah aturan. Contohnya adalah pengguna A dapat melakukan pekerjaan A saat pengguna B melakukan pekerjaan B. Jadi nggak ada saling menunggu kalau di sana, nggak ada saling menunggu. Kemudian tidak ada jangan sampai ketika kita ingin melakukan apa namanya, mengeksekusi sebuah program dilakukan secara bersamaan, terjadi trouble gitu atau terjadi kesalahan. Itu kita harus hindari seperti itu. Ya, contohnya misalnya kayak Traveloka tadi ya, ada berapa banyak orang mengakses Traveloka dalam 1 hari atau dalam waktu yang sekarang, itu kan banyak. Mereka mengeksekusi program itu dilakukan secara bersamaan. Nah, bagaimana caranya ketika menerapkan sebuah sistem terdistribusi, jangan sampai terjadi kesalahan atau kegagalan di sana ya. Yang kedua adalah tidak ada satuan waktu global atau no global clock ya. Ini adalah salah satu konsekuensi ketika kita dihadapkan terhadap sebuah sistem terdistribusi di mana tidak ada satuan waktu global yang dapat digunakan oleh komputer dalam jaringan untuk menyinkronkan waktu mereka sehingga tidak ada satuan waktu yang tepat. Nggak dikasih waktu, kamu habis ini ya, user A setelah user B, user B setelah user C, nggak seperti itu. Ya harus saling, ya udah, yang A mau mengerjakan sekarang, yang B mau 3 menit lagi, itu terserah daripada si penggunanya ya. Kemudian prinsip yang ketiga dalam sistem terdistribusi, ada yang namanya kegagalan mandiri atau ini ya, fault independence gitu ya, kegagalan mandiri ini. Setiap komponen dapat gagal secara mandiri namun membiarkan komponen lain tetap berjalan. Artinya gini, bisa jadi misalnya di aplikasi Traveloka tadi, bisa jadi ketika kita ingin mengakses data, misalnya kita mau buka hotel contohnya ya, mau pesan, terjadi kegagalan di sana, berarti jangan sampai aplikasi Travelokanya jadi gagal gara-gara terjadi sistem kegagalan pada pemesanan hotel gitu. Nah, artinya seperti itu. Kalau ada satu sistem yang gagal, ya udah dia aja yang gagal. Jangan sampai satu sistem yang kita lihat tunggal ini mengalami kegagalan seluruhnya gitu. Jangan sampai gara-gara gagal untuk mengakses apa namanya, mengakses data, misalnya kita ada buka Traveloka, ada yang error di satu sistem, tidak pernah menyebabkan sistem aplikasinya Traveloka menjadi error secara keseluruhan. Nah, itu arti dari kegagalan mandiri. Setiap komponen dari dapat gagal secara mandiri, namun membiarkan komponen lain tetap berjalan. Artinya sistem yang lain masih bisa dijalankan. Atau kita masih bisa membuka aplikasi Traveloka. Atau kita masih bisa membuka aplikasi misalnya e-commerce gitu ya. Nah, itu prinsip dalam sistem terdistribusi. Nah, bagaimana cara kerja sistem terdistribusi? Nah, kita lihat dulu ini bahwa si sistem terdistribusi ini adalah seperangkat sistem komputer yang interkoneksi dengan setiap komponen. Jadi saling terhubung dengan tiap komponen ya. Komponen di sini tadi bisa dikatakan komputer ya, terletak pada struktur jaringan komputer yang berbeda
Ya, jaringan komputer yang berbeda berkomunikasi melalui sebuah media yang disebut dengan middleware untuk bertukar pesan. Middleware ini adalah perangkat lunak komputer yang memberikan layanan untuk menghubungkan bagian-bagian berbeda dari sebuah aplikasi dengan sistem operasi. Middleware umumnya digunakan dalam sistem terdistribusi untuk memudahkan pengembang perangkat lunak dalam melakukan komunikasi. Jadi kalau dalam gambar ini dikatakan sebagai platform middleware, dia adalah penjembatan ya atau media yang menghubungkan antara aplikasi dengan operating system. Nah, aplikasi-aplikasi di sini kan bisa macam-macam aplikasi dan operating system di sini juga bisa berbagai macam operating system yang digunakan gitu. Nah, seperti yang dikatakan di sini, perangkat lunak komputer memberikan layanan untuk menghubungkan bagian-bagian berbeda dari sebuah aplikasi dengan sistem operasi. Nah, seperti ini ya. Misalnya, kita membuka sebuah aplikasi menggunakan PC misalnya, atau menggunakan pakai mobile phone, atau misalnya pakai PDA, misalnya ya, tetap bisa dilakukan. Dan middleware ini adalah sebagai media atau penjembatan antara operating system dengan aplikasi-aplikasi yang akan diberikan kepada user ya. Biasanya kan di bagian aplikasi ini adalah yang megang adalah user. Kalau operating system ini kan bagian internal ya, berhubungan dengan hardware gitu. Jadi dia adalah sebagai penjembatan. Nah, ini contohnya middleware. Ada komputer 1 sampai dengan komputer 4. Ada 4 komputer. Kemudian nanti di sana ada 3 aplikasi, aplikasi A, B, dan C. Kemudian di tengah ini adalah disebut sebagai distributed system layer atau layer sistem terdistribusi yang disebut dengan middleware. Ini adalah penjembatan antara application yang di atasnya dengan local OS atau operating system yang ada di bawahnya. Di mana di sini nanti terhubung dengan jaringan-jaringannya. Gambar di atas menunjukkan 4 komputer jaringan dan 3 aplikasi. 4 komputer, 3 aplikasi. Di mana aplikasi B, contohnya yang ini, didistribusikan di seluruh komputer 2 dan 3. Jadi aplikasi ini di-share atau didistribusikan ke komputer yang berbeda. Setiap aplikasi ditawarkan antarmuka yang sama. Sistem terdistribusi menyediakan sarana untuk komponen aplikasi tunggal yang didistribusikan untuk berkomunikasi satu sama lain, tetapi juga untuk memungkinkan aplikasi yang berbeda berkomunikasi. Pada saat yang sama, ia menyembunyikan sebaik dan seakurat mungkin perbedaan dalam perangkat keras dan sistem operasi dari setiap aplikasi. Aplikasinya berbeda ya, tetapi antarmuka yang ditawarkan itu adalah sama. Nah, ini adalah sebagai penghubung antara si aplikasi dengan operating system-nya tadi. Selanjutnya kita akan lihat apa sih sebenarnya tujuan daripada middleware. Yang pertama ini adalah memudahkan pengguna dan aplikasi untuk mengakses sumber daya jarak jauh dan membagikannya dengan cara yang terkontrol dan efisien. Misalnya, lebih mudah untuk membiarkan printer dibagikan ke beberapa pengguna di kantor kecil daripada kita harus membeli printer satu komputer satu. Ini kan biasa ya kalau di kantor-kantor contohnya ya. Di dalam satu ruangan itu misalnya ada 5 komputer. Nah, 5 komputer itu biasanya terhubung dengan satu perangkat printer. Jadi 5 komputer ini terhubung dengan satu perangkat printer yang dihubungkan dengan jaringan ya, sehingga nanti ketika lebih efisien seperti itu. Jadi ini tujuan middleware-nya, memudahkan user untuk mengakses sumber daya jarak jauh daripada kita menyiapkan printer satu komputer satu. Karena kebutuhan printer bisa jadi kan tidak terlalu banyak digunakan ya, masih bisa sharing lah, sharing printer ceritanya. Nah, seperti itu. Itu tujuan yang pertama. Yang kedua adalah menyembunyikan fakta bahwa proses dan sumber daya yang didistribusikan secara fisik ke banyak komputer. Sistem terdistribusi yang mampu menghadirkan dirinya kepada pengguna dan aplikasi seolah-olah hanya sistem komputer tunggal yang dikatakan transparan. Nah, ini artinya yang saya katakan, kita sebagai user melihat bahwa sistem itu adalah seperti sistem tunggal, tapi sebenarnya di balik sananya atau di belakangnya itu ada beberapa sistem-sistem yang saling terhubung yang dihubungkan dengan middleware tadi, sehingga user diberikan tidak diberikan sebuah diberikan kemudahan gitu.
ya udah satu akses aja. Tapi di mana ketika kita mengakses satu sistem akan terhubung dengan beberapa sistem yang lain. Itu tujuan daripada middleware yang kedua. Yang ketiga adalah bahwa sistem terdistribusi ini adalah keterbukaan. Artinya sistem yang menawarkan layanan sesuai dengan aturan standar yang menggambarkan sintaks dan semantik layanan. Nah, misalnya dalam jaringan komputer ada aturan standar mengatur format, konten, dan makna pesan yang dikirim dan diterima. Kemudian nanti di sana juga kita bisa dalam sistem terdistribusi bisa ditentukan juga melalui antarmuka. Ini yang sering kita sebut sebagai IDL ya. Interface Definition Language. Ini adalah definisi antarmuka yang ditulis dalam IDL yang hampir selalu hanya menangkap sintaks daripada layanan tersebut. Kemudian yang keempat ada skalabilitas, artinya dapat diukur ya. Sistem dapat diukur itu ada, ini menurut Neumann tahun 94, skalabilitas suatu sistem dapat diukur sepanjang setidaknya 3 dimensi yang berbeda. Skalabilitas yang bisa diukur itu misalnya yang pertama adalah sistem yang dapat scalable atau diukur sehubungan dengan ukurannya. Artinya dapat dengan mudah menambahkan lebih banyak pengguna dan sumber daya ke sistem. Kemudian sistem yang dapat diukur secara geografis, berarti sistem di mana pengguna dan sumber dayanya mungkin terpisah jauh, itu bisa diukur. Kemudian dapat diukur secara administratif sistem tersebut ya. Jadi dari sisi ukuran, kemudian geografis, dan administratifnya. Nah, kemudian ini adalah kenapa sih sekarang sudah menjadi tren sistem terdistribusi ini. Tren dalam sistem terdistribusi ini artinya gini, sistem terdistribusi zaman sekarang ini sedang dalam periode perubahan yang sangat jelas. Kenapa? Karena trennya begini. Yang pertama adalah hadirnya teknologi jaringan skala besar. Sangat berbeda sekali dengan sebelum-sebelumnya atau beberapa tahun, puluhan tahun lah, beberapa 10 tahun yang lalu mungkin berbeda ya. Ketika sekarang semuanya sudah teknologi jaringan semakin canggih, kita bisa mengakses apapun melalui contohnya internet lah ya. Maka bisa dikatakan bahwa satu sistem ini bisa terhubung dengan beberapa sistem yang lain. Kalau dulu mungkin sistemnya masih terpisah-terpisah gitu ya. Apalagi di dalam perusahaan, mungkin teman-teman pernah mendengar apa sebutannya ERP ya, Enterprise Resource Planning ya, apa ERP ya. Nah, itu kan adalah sebuah sistem di dalam satu perusahaan itu dihubungkan menjadi satu kesatuan utuh. Artinya ketika ada sistem absensi, nanti akan terhubung langsung dengan sistem penggajian. Nah, seperti itu. Jadi nggak satu-satu lagi, nggak manual, nggak satu. Ini rekap gaji dikasih ke HRD, nanti HRD, absensi, nanti rekap absensi diberikan kepada HRD secara manual, kemudian nanti HRD akan merekap data lembur dan data sebagainya. Nah, enggak. Sekarang semuanya sudah satu kesatuan, sudah ngetren yang namanya sistem terdistribusi, artinya ketika di perusahaan tersebut sudah membuat sebuah sistem absensi, secara otomatis nanti akan langsung terekap berapa gaji yang akan diberikan, berapa lembur yang akan diberikan. Nah, seperti itu. Nah, ini hadirnya teknologi jaringan skala besar. Kemudian munculnya ubiquitous computing ditambah dengan melayani kebutuhan pengguna. Ubiquitous computing ini adalah proses komputasi yang tidak dibatasi ruang dan waktu. Artinya sekarang semuanya memang sudah tidak dibatasi ruang dan waktu. Kamu mau di mana saja bisa mengakses internet. Kemudian sekarang rumah pun sudah canggih. Yang namanya rumah itu apa ya? Smart home ya. Smart home semuanya masuk rumah sekarang nggak pakai kunci, pakai kode-kode segala macam, lampu kalau mau dimatiin nggak pakai cetak-cetak lagi, misalnya seperti itu ya. Itu sekarang semuanya udah canggih. Jadi sebutannya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Misalnya AC nggak pakai remote lagi kali ya. Jadi dia sudah mengatur suhu ketika ruangan ini panas, maka AC-nya menggunakan sensor akan nyala gitu, misalnya seperti itu. Nah, itu kan sekarang sudah banyak yang kayak gitu ya. Udah banyak yang seperti itu rumahnya.
apa ya sebutannya, smart home gitu ya, kalau nggak salah. Kulkasnya udah canggih, misalnya pakai sensor, misalnya seperti itu. Dispenser, nah kayak gitu. Itu kan pakai sistemnya. Kemudian tren dalam sistem terdistribusi, kenapa sih jadi semakin ke sini semakin banyak menerapkan sistem terdistribusi? Ini adalah peningkatan permintaan kebutuhan multimedia. Iya, pasti teman-teman juga pasti merasakan itu kan. Kemudian representasi tren utilitas daripada sistem terdistribusi, artinya ini kan semuanya kan teknologi semakin canggih. Kemudian dari sisi software semakin canggih, apalagi dari sisi hardware itu semakin meningkat gitu ya. Perangkat-perangkat sudah semakin bagus dan sebagainya. Ini yang gampangnya, ini contoh yang paling spesifik dari sistem terdistribusi yang adalah web searching. Dalam satu hari kita berapa kali melakukan searching ya, membuka pencarian untuk melihat dengan sekitar 10 miliar pencarian per bulan, web search telah mempengaruhi banyak bagian dari perkembangan industri. Mesin pencarian pada web search akan menyusun seluruh konten World Wide Web, meliputi halaman web, sumber multimedia, buku. Mesin pencari itu atau web search ini sudah masuk ke dalam kategori yang lebih spesifik daripada sistem terdistribusi. Ketika kita klikkan search, otomatis dia akan menemukan apa yang ingin kita cari. Kan semua katanya gini, mau cari apa, tanya aja sama Mbah Google, ya kan, semuanya ada di sana. Nah, itu adalah penerapan daripada sistem terdistribusi. Nah, ini ada beberapa domain aplikasi yang saling berhubungan nih, yang menerapkan sistem terdistribusi. Misalnya, kamu buka website, kamu buka YouTube, ya. Kemudian kalau dari sisi kreatif dan hiburan, Netflix. Sekarang tinggal buka hiburan Netflix, udah bisa menonton film, nggak usah jauh-jauh lagi nontonnya di bioskop, contohnya kayak gitu ya. Kemudian dari sisi keuangan dan perdagangan, misalnya pakai yang e-commerce ya, Amazon, Tokopedia, Shopee, itu mereka sudah menerapkan yang namanya sistem terdistribusi. Kemudian kesehatan, misalnya kita sakit nih tapi nggak bisa keluar, misalnya karena pandemi, contohnya kita tinggal akseslah aplikasi Halodoc, kita bisa bertanya apapun di sana, mulai dari obat, mulai dari konsultasi, kemudian obatnya datang, kemudian pembayaran, itu semuanya adalah masuk ke dalam sistem terdistribusi dari domain kesehatan. Kemudian kalau dari pendidikan bagaimana? E-learning contohnya yang paling gampang, seperti sekarang kita bisa absensi di e-learning, misalnya ya di MyBest. Di sana juga ada sistem absensi, di dalamnya ada sistem pengajaran ya. Kemudian nanti ada tugas, kemudian nanti hasil akhirnya nanti adalah nilai kamu gitu muncul. Kemudian tadi absensi ada temannya, Bu, kayaknya ada yang belum bayar jadi namanya nggak muncul. Nah, itu adalah sebuah sistem data daripada mahasiswa. Nah, itu sudah menerapkan yang namanya sistem terdistribusi. Kemudian kalau dari transportasi dan logistik, misalnya pakai Gmaps ataupun Google Earth, itu juga penerapan daripada sistem terdistribusi yang paling sering kita lihat dan kita mikirnya, oh ini ya yang maksudnya sistem terdistribusi. Seperti itu ya, Gmaps. Kalau nggak punya Gmaps, kayaknya sekarang udah nggak tahu jalan. Gara-gara Gmaps saya bisa tahu ada ini, ada lokasi di sini, ada tempat kafe yang bagus misalnya seperti itu. Oh, saya jadi tahu gara-gara Gmaps ada jalanan yang macet, jadi nggak lewat dari situ. Saya tahu estimasi waktu untuk nyampe ke kampus berapa jam atau berapa menit. Itu adalah hasil dari teknologi tadi ya, yaitu penerapan daripada misalnya aplikasi yang Google Map. Kemudian tantangan daripada sistem terdistribusi, ketika kita ingin menerapkan sistem terdistribusi, ada tantangan yang harus dihadapi. Yang pertama adalah heterogeneity. Kenapa? Karena heterogeneity kan ini kan sifatnya berbeda-beda ya. Ya pastilah ini adalah sebuah tantangan gitu. Karena sistemnya berbeda, kemudian perangkat yang digunakan berbeda, aplikasi yang digunakan berbeda, maka tantangannya adalah bagaimana
menerapkan membuat sebuah sistem terdistribusi, kita harus memahami heterogeneity-nya. Kemudian openness. Sistemnya ini harus dapat diperluas dari standarisasi antarmuka yang sudah dipublikasi. Terbuka lah ya. Kemudian security, ini sangat penting. Ketika kita menerapkan ini, sistem terdistribusi, kita harus bisa mampu memberikan perlindungan dan menjaga kerahasiaan ataupun informasi yang terkandung dalam sistem terdistribusi tersebut dari sisi security. Kemudian scalability, tadi kita sudah bahas ya, kita bisa mengukur bagaimana perkembangan daripada sumber daya di sistem tersebut. Kemudian failure handling, gimana sih mengatasi kegagalan. Kegagalan itu misalnya kalau misalnya terjadi sebuah masing-masing proses komputer atau jaringan yang gagal secara mandiri bisa dideteksi, bisa diatasi, bisa kita tolerir, ataukah bisa kita pulihkan kesalahan tersebut. Itu failure handling. Itu tantangan daripada sistem terdistribusi. Kemudian concurrency, tadi kita sudah bahas juga, bahwa ketika kita menerapkan sistem ini, maka ada beberapa aktivitas yang dilakukan dengan waktu yang bersamaan. Misalnya, kita nggak bisa batasin orang-orang untuk bisa mengakses Traveloka, kita nggak bisa batasin, tetapi gimana caranya dari membuat sebuah sistem tersebut supaya tidak bisa melakukan aktivitas dalam waktu yang sama. Kemudian transparansi, ini adalah penyembunyian suatu proses mekanisme tertentu yang ingin diabaikan. Artinya kayak tadi, kita anggap bahwa sistem ini adalah sistem tunggal, padahal di belakangnya ini adalah sistemnya ini saling terhubung antara satu sistem dengan sistem yang lainnya. Memudahkan user untuk memahami bahwa sistem ini adalah, oh yaudah ini sistem ini adalah aplikasi Traveloka, oh sistem ini adalah apa namanya tadi? Contohnya misalnya kayak e-learning ini. Kalau kita lihat di sini, oh udah tinggal dibuka aja, tinggal login. Padahal di baliknya, di belakangnya, secara internalnya atau secara hardware-nya, e-learning ini atau MyBase ini menerapkan beberapa sistem yang terlibat di sana. Ada sistem absensi, ada sistem penilaian di sana, kemudian rekap tugas dan sebagainya. Bahkan sampai data mahasiswa juga ada di dalamnya. Tapi kita sebagai user melihatnya seperti satu aja gitu, seperti tunggal. Nah, itu tadi materi yang bisa disampaikan untuk pertemuan pertama ini. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, mengenai pengenalan daripada sistem terdistribusi.